Hai teman-teman, CSST ya. Cerita santai, bukan cerita santai ya, cerita singkat sebelum terbang. Oke teman-teman, selamat datang di channel kami, channel Kartiwa TKH, channel yang membahas tentang drone, wisata, dan touring motor. Seperti biasa teman-teman, saya membawa drone di sini nih, belum saya sleting, tutup dulu ya, takut jatuh. Nah, ini drone DJI Mini 2 SE teman-teman. Ya, si kecil mungil yang selalu saya bawa karena praktisnya teman-teman, bawanya cuma segini tuh teman-teman. Oke, cerita singkat sebelum terbang. Teman-teman, cerita kali ini melanjutkan cerita sebelumnya. Yang teman-teman, jadi kalau yang belum nonton video sebelumnya, ada di sini nih sudut kanan atas teman-teman ya. Itu mengenai demam berdarah. Nah, sekarang yang ingin saya ceritakan teman-teman kepada teman-teman adalah cara mengetahui bagaimana kita sudah sembuh dari demam berdarah atau belum. Nah, mungkin cerita ini cukup unik ya, karena demam berdarah merupakan penyakit yang unik juga. Jadi kalau teman-teman belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya, biar agak nyambung ya. Oke, jadi teman-teman, demam berdarah itu menjadi 3 fase ya teman-teman ya. Fase demam, nah ini ingat dulu ya, fase demam. Dan kedua adalah fase kritis, dan yang ketiga fase pemulihan. Oke, kemarin di video kemarin kita sudah lihat fase demam. Fase kritis itu di 3 hari sampai 7 hari. Nah, jadi teman-teman, pada fase demam kita akan melihat demam yang cukup tinggi gitu ya teman-teman. Yang kedua fase kritis. Fase kritis demamnya bakal hilang. Nah, itu antara 3 sampai 7 hari ya. Bisa 3, 4, 5, bisa sampai 7 ya. Jadi setelah 7 hari itu biasanya fase pemulihan teman-teman. Nah, jadi untuk mengecek bagaimana demam berdarah bisa sembuh, teman-teman bisa seperti ini teman-teman. Jadi yang harus dicek adalah satu, suhu tubuh. Tapi ngeceknya jangan di fase kritis teman-teman. Kalau teman-teman ngecek suhu di fase kritis, itu bakalan tidak akurat dan itu membahayakan ya. Karena fase kritis itu 3 sampai 7 hari itu memang demamnya turun teman-teman. Gitu. Ya, oke. Nah, yang kedua teman-teman, santai aja. Jadi setelah mengukur suhu tubuh biasanya dilakukan di hari ke-7 ke sana ya teman-teman ya. Kalau masih ada demam berarti belum sembuh. Itu teman-teman. Jadi kalau setelah hari ke-7 tidak ada demam, teman-teman bisa dinyatakan ya 3 indikator ya kesembuhannya. Jadi yang pertama suhu, yang kedua adalah pemeriksaan lab ya. Jadi di hasil periksa lab itu kalau trombositnya naik ya, menanjak gitu ya. Meskipun misalnya ini adik saya kemarin trombositnya di 33.000, setelah dirawat naik jadi 75.000. Nah, kalau sudah naik begitu berarti ada merupakan fase kesembuhan teman-teman ya. Trombosit naik ya, indikatornya itu ya. Jadi ada trombosit yang naik teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, trombosit naik dan satu lagi ada perubahan di di lambung ya teman-teman. Jadi kalau sudah ada nafsu makan, misalnya sudah mulai bisa makan, nah itu biasanya kelihatan ya kita akan sembuh ya teman-teman. Jadi 3 indikator kesembuhan. 1 suhu, kedua trombosit, yang ketiga perubahan nafsu makan ke arah yang lebih baik. Nah itu. Jadi kalau fase kritis itu kan teman-teman, orang itu nggak mau makan, mual dia. Nah, jadi begitu caranya ya. Jadi trombosit nggak bisa dilihat begitu saja dan harus dilihat di laboratorium. Oke, itu teman-teman, bekal dari saya ya teman-teman. Jadi cerita singkat ini mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang mungkin hari ini sedang mengalami demam berdarah atau ada saudara yang demam berdarah teman-teman.
Oke, sekarang kita lanjut ke perjalanan menerbangkan drone nih teman-teman. Teman-teman, saya sekarang ada di persawahan dan ini di jalan kecil ya. Oke, kita lihat dulu jalannya. Ini jalan kecil. Kita menuju ke sebuah situs ya, bukan situs ya. Teman-teman di daerah sini, saya sebut saja ini daerah Parigi ya teman-teman ya. Di daerah Parigi ini ada sebuah sungai yang bebatuannya itu unik teman-teman. Nggak tahu unik karena apa ya teman-teman, tapi unik. Jadi si batu-batunya itu banyak ujung-ujungnya itu kayak seperti dibentuk gitu teman-teman ya, halus. Itu entah karena kikisan air atau bentukan alam atau memang dulunya pernah diukir manusia gitu, saya nggak tahu nih teman-teman. Makanya teman-teman pada penerbangan saya memakai drone SJRC itu pernah saya terbang ke sana teman-teman, dan videonya ada, cuman karena waktu itu subscribernya masih 150 jadi nggak ada yang nonton, yakin, dan video itu masuk peti mati YouTube sepertinya. Nah sekarang kita pengen mengulangi itu teman-teman. Kita akan memanfaatkan drone kecil DJI Mini 2 SE untuk melihat situs tersebut teman-teman. Nah, dan situs tersebut katanya sepi dan saya nggak berani turun ke sungainya teman-teman. Kita lihat saja dari atas ya, apakah situsnya masih seperti dulu atau tidak. Karena ini beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sini nih, sekitar 4 atau 5 tahun ke belakang ya teman-teman. Dan sekarang alhamdulillah ini jalannya sudah ada perubahan ya, itu teman-teman. Oke, nah sekarang saya masih dalam perjalanan lumayan cukup panjang ya untuk jalan kakinya teman-teman. Nah nanti kita terbangin drone-nya di situs tersebut, di dekat ya, nggak sampai terjun tapi sudah dekat. Itu sambil saya jalan kaki untuk menggerakkan jantung nih supaya lebih akurat. Bapak punten nuju naon Pak? Oh, punten kalanggung ya Pak. Hoyong ningali Parigi atau nyali rawe, nemete teh nyanak motor ka dieu bilih ya, bilih. Tapi jalanan lumayan namanya Pak. Ke Pungkur mah repot ka dieu. Mohon alhamdulillah. Ya. Mangga Bapak. Ya, teman-teman. Ada yang sedang bekerja di sawah, teman-teman. Oke, kita lanjut perjalanannya. Saya sangat hati-hati nih di jalan. Itu teman-teman. Jadi kita kali ini akan menerbangkan drone DJI Mini 2 sekaligus ingin mengecek zoomnya teman-teman ya. Zoomnya, apakah zoomnya bagus atau tidak ya. Saya lihat dulu, saya hampir lupa nih lokasinya teman-teman. Di sini di daerah Parigi. Nah ini alamat lengkapnya nih teman-teman. Daerahnya namanya Parigi ya. Kampungnya itu di dekat Kampung Genteng ya. Desa Cikonang, Kecamatan Bojong Picung. Dan Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, negara Indonesia. Oke, itulah teman-teman lokasi Parigi. Nah, mudah-mudahan nih situs ini ada yang tertarik ke teman-teman ya. Menurut saya sih kayak arkeolog gitu. Boleh terjun ke sini. Teliti ini di sini nih, di sungai ini, di daerah Parigi ini, teman-teman. Aduh, lumayan capek teman-teman. Jaraknya lumayan jauh dan kita sudah sejauh ini berjalan, teman-teman. Ya, udah segitu aja cukup untuk perjalanannya CSST. Tinggal kita sekarang nerbangin drone-nya. Oke, teman-teman. Kita nerbangin drone-nya. Sinkronisasi penerbangan. Sepertinya di sini teman-teman kita akan menerbangkannya. Ini lokasi terdekat dengan situsnya teman-teman ya.
Mudah-mudahan kelihatan di kamera. Saya kepanasan, tapi nggak apa-apa. Ini sudah jam berapa nih? Sekitar jam 7 teman-teman ya. Oke, kita terbangkan drone-nya di sini. Oke, bentar. Ya, sudah mulai bisa terbang. Oke, kita terbangkan aja teman-teman. Kita rekam dulu ya. Oke, terbang. Ada gangguan teman-teman. Ternyata dia terkena rumput. nih rumputnya teman-teman. Jadi dia nggak bisa terbang. Oke, sekali lagi kita coba. Nah, ini bagusnya DJI. Jadi kalau terkena rumput teman-teman, dia nggak langsung terbang. Jadi nggak memaksa terbang, dia langsung berhenti. Nah, ini salah satu keunggulan drone DJI Mini 2 SE. Kita langsung terbang ke atas saja teman-teman. Kita langsung ke atas. Ini di 13 meter. Kita langsung terbang ke atas. Oke teman-teman. Sebentar ya. Saya lihat dulu teman-teman. Di atas ketinggian. Kita tengok. Ya, kita geser dulu ke sini. Oke, kita turunkan gimbalnya teman-teman. Saya suka lupa ya teman-teman. Nah, ini teman-teman ya. Di sini udah kelihatan sebetulnya teman-teman. Nah, langsung kita lihat ke bawah teman-teman. Oke. Wah, sayang sekali ya bebatuannya. Bebatuannya kehalang sama air ya, karena debit airnya sekarang lagi tinggi teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa melihat ini teman-teman, bebatuan yang unik. Oke, nggak apa-apa, kita lihat. Nah, itu bebatuannya teman-teman. Nah, ya, sayang sekali ya. Nggak bisa lihat bentuknya teman-teman. Nah, disinilah teman-teman situs Parigi ya teman-teman. Ini sudah terkenal kalau di seputar masyarakat di sini teman-teman ya. Di sini bebatuannya unik. Jadi uniknya itu dia seperti dibentuk ya teman-teman. Nah, keunikannya di sini teman-teman. Di tempat lainnya misalnya di sebelah sana itu nggak ada teman-teman. Hanya di sini aja nih satu lokasi. Nah, ini yang jadi penasaran saya teman-teman. Oke, kita sekarang mencoba untuk zoom ya. Oke, kita zoom 2 kali seperti ini teman-teman. Nah, 2 kali. Kita coba 3 kali zoomnya. Oke, sepertinya sudah tampak ya teman-teman. Di zoom 3 kali seperti ini teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa melihat ya. Di zoom. Nah, ini batu-batuannya. Tapi sayang hanya warna coklat ya yang kelihatan. Karena airnya ini lagi lumayan cukup tinggi debit airnya teman-teman ya. Lumayan cukup tinggi nih. Nah, ini teman-teman. Kita di zoom 3 kali nih ya, di zoom 3 kali. Nah, kita lihat ke sebelah sini teman-teman. Sayangnya di zoom 3 kali pun kita nggak bisa melihat jelas ya kumpulan batu yang uniknya. Oke teman-teman. Oke. Nah, ini teman-teman yang bisa saya informasikan ya teman-teman. Jadi di sini itu batunya unik-unik ya. Jadi kalau mungkin ada yang ingin meneliti, ini cukup bagus nih untuk penelitian ya, terutama arkeolog. Saya yakin ini ada sesuatu deh di batunya tersebut ya teman-teman. Karena unik ya. Saya dulu pernah turun ke sini teman-teman sama rekan-rekan di kampung. Gitu teman-teman. Waduh, ini mengalfungsi kartu SD katanya. Kartu SD-nya jelek berarti ya teman-teman. Mudah-mudahan masih bisa ya teman-teman. Saya kalau seperti ini kita rendahin dulu ketinggiannya teman-teman. Oke, sebaiknya setelah kita lihat tadi mendapat kegagalan untuk melihat batunya teman-teman, kita sekarang keliling aja teman-teman. Nah, ini seputaran Parigi ini teman-teman. Oke, kita keliling. Nah, ini pesawahan yang indah teman-teman di sini. Dan ini
ada sungainya melingkar-lingkar teman-teman. Nah, kalau teman-teman pernah lihat di apa di video-video saya yang lalu teman-teman, ini pasti sudah tahu nih. Nah, ini unik ya, sungainya seperti ini ya. Jadi bersebelahan. Nah, ini teman-teman, saya ingin cerita aja kepada teman-teman. Nah, ini bersebelahan sungainya teman-teman. Padahal ini satu sungai yang sama. Oke, coba kita lihat. Nih teman-teman. Nah, kan sungainya itu juga ya. Unik ya. Nah, kita belokin ke sini teman-teman. Nah, ini uniknya di sini teman-teman. Ini sungai yang sama dan dia berkelok teman-teman. Coba kita tambah ketinggian biar lebih jelas teman-teman. Biar lebih jelas kita tambah ketinggian. Nah, seperti ini. Di 87, di 90 meter, di 100 meter. Nah, seperti ini teman-teman. Wow, keren ya teman-teman ya. Nah, ini sungai yang berkelok-kelok. Nah, udah ketinggiannya sudah maksimal. Jadi kita coba sekarang mundur teman-teman. Nah, ini keunikan sungainya di sini teman-teman. Dan situsnya ada di sini di dekat saya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Kita lihat pemandangannya cukup indah ya teman-teman ya. Cuman karena ini backlight backlight ya. Nah, harusnya kita ke sini nih teman-teman. Nah, kita putar dulu deh. Nah, ini teman-teman. Kelokan-kelokannya seperti ini. Indah teman-teman ya sebetulnya ya. Nih. Oke. Hamparan sawah teman-teman. Dan dikelilingi sungai ya. Nah, sungainya melingkar. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Nih, pemandangan dari atas ya seputar situs Parigi ini teman-teman. Versinya kok warna merah ya. Nah, teman-teman coba kita lihat warna oranye. Ah, sinyalnya antena lemah katanya teman-teman, kita kehilangan sinyal. Oke, mudah-mudahan nyambung lagi teman-teman. Oke, mudah-mudahan nyambung ya. Kemana ini arahnya? Ini karena terhalang pohon mungkin teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Sudah connect kembali dengan RC. Nah, ini teman-teman, kita lihat pemandangan di bawah. Oke. Nah, ini teman-teman sebetulnya situs ini sudah lama ya teman-teman. Dan sekarang ada perubahan-perubahan, yaitu di apa namanya? Di jalan yang sudah dibentuk oleh masyarakat nih teman-teman. Kalau dulu jalannya tidak seperti ini ya teman-teman. Jalannya masih pematang sawah, tapi sekarang sudah ditembok kiri kanannya nih, udah ada kemajuan teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin sekedar melepas apa kepenatan bisa dari sini ya. Ini untuk teman-teman. Nah, ini lokasi kita sudah sampai di tempat semula teman-teman. Oke teman-teman, kita turunkan sekarang pesawatnya karena ini masih di 100 meter di atas ya. Oke, kita lihat. Kita turunkan sekarang di 80 meter, 70 meter. Kita lihat pesawatnya udah kelihatan teman-teman. Terus kartu SD-nya tidak cukup teman-teman. Sebetulnya bukan tidak cukup ya, ini masih banyak ya, 32 GB. Cuman ini kayaknya kartu SD-nya kurang saya rekomendasikan teman-teman. Ini benar-benar saya tidak rekomendasikan kartu ini. Ini saya memakai nah, ini selain ini dia penuh kali ya. Kalau soal penuh saya nggak tahu nih ya, tapi yang tadi mengatakan kartu SD-nya kurang bisa bekerja sama lah, intinya begitu. Oke teman-teman. Nah, jadi
nyimpennya dia di HP kepenuhan ya. Kalau di HP oke, saya matikan dulu. Nah, ini sudah nyala lagi. Oke, karena kartu SD-nya sudah penuh dan misi kita kali ini gagal untuk melihat batu-batu yang unik ya teman-teman, kita sudahi aja perjalanan penerbangannya. Oke, terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jadi saya ucapkan teman-teman jangan lupa subscribe bagi yang baru menemukan saya di channel YouTube saya ini teman-teman. Tolong subscribe biar saya semangat ya membuat konten-konten yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Oke teman-teman,